Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Darmayani. Saya adalah pendamping PKH dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Hari ini, saya akan mempraktikkan modul 6, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil untuk pemenuhan tugas akhir Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos. Silakan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk ibu hamil dan anak yang menyusui ya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, ibu-ibu tahu nggak apa itu bantuan sosial? Tapi ibu-ibu dapatkan bantuan kan? Ya, Itu namanya bantuan sosial, Bu, ya. Jadi bantuan sosial itu adalah bantuan dari pemerintah, itu berupa bisa uang, bisa barang, ya, yang diberikan kepada baik itu individu atau keluarga ataupun kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Misalnya terus ketahanan pangan, kalau dari misalnya dari bansos pangan non tunai kan, itu kan biasanya selain dapat beras juga dapat telur, dapat kacang-kacangan, ya seperti itu ya ibu ya. Jadi dari tadi tabel janji diri ini kan ibu-ibu ada yang komitmen yang harus ibu kerjakan. Ada nggak yang sekiranya yang masih kesulitan dikerjakan? Misal contohnya kalau ada pada pemanfaatan bansos untuk pemenuhan gizi pada anak usia dini dan ibu hamil, pemanfaatan bansos itu maksudnya dapat uang dibelikan ke makanan, dimanfaatkan untuk itu gitu loh maksudnya ya. Kan bansos kalau yang diterima di kita dusun ada dua ya. Yang sekarang ini pertama PKH, yang kedua BPNT. Nah, jadi ada jenis bantuan pertama ada dua. Terus kalau PKH misalnya memanfaatkannya nanti dari kelompok ibu ini 3 orang nih, duit PKH itu diapoi. Nah kalau dari 4 ibu ini yang duit bukan duit, maaf, kalau kemarin kan masih beras kan, itu diapoi. Atau kalau dapat duit di kantor pos, duit beras itu dikemanoi. Kira-kira gitu. Nah diskusi maksud itu Beli ke begala. saya catat ya. Nah, tadi kan bantuan ada 2. Pertama itu PKH, yang kedua ada BPNT. Nah, kalau dari PKH Bu, biasanya duit PKH-nya diapain? Untuk sekolah anak. Kadang beli beras juga dak? Iya. Atau beli Kadang minyak. Beli minyak. Apalagi Apalagi minyak mahal ya. Iya. Anak sekolah ya. Sembako. Lauk pauk. Berapa bulanan nak komiti kan ya? Kalau misalnya BPNT 50. main komite juga. Mahal mensam yang paling kami paling. Kalau misalnya dari BPNT dapat duitnya waktu di kantor pos, balik beli beras, minyak, belinya tetap kebutuhan sembako ya. Yang pastinya untuk makan dulu kan. Cukup lah pada makan lah. Bahan pangan. Untuk anak sekolah. Iya. Ada untuk itu udah. Apa? Pangan ya. Kebutuhan sehari-hari. Kadang bayar listrik mungkin. Iya, enak. Hidup lah. Ayah kan. Nah, jadi kalau bantuan itu sebenarnya ada yang berbentuk materi, bentuknya duit, atau ada yang dia in materi, maksudnya itu macam kita nih, itu juga sebenarnya bentuk bantuan ibu-ibu. Apalagi kalau yang tiap bulan kan ada yang cara ngasuh anak, ingat kan waktu itu dak? Ada yang tentang cara ngatur keuangan, itu sebenarnya salah satu bentuk bantuan juga. Cuma bantuannya lebih ke pribadi, maksudnya tuh kakeknya berguna untuk kedepannya kayak gitu. Nah jadi selain dapat duit, dapat beras, jangan pula ada yang ngadu katanya tidak pernah dapat bantuan, padahal dia dapat bantuan kesehatan. Nah itu juga salah satunya ya. Jadi dari bansos tadi itu untuk selain untuk apa namanya tuh pangan, itu juga ada untuk kesehatan, untuk pendidikan juga gitu. Nah jenis-jenis bantuan ya. Nah jadi Bu,
untuk yang hari ini kita tuh fokusnya tuh ke gizi untuk ibu hamil dan untuk anak yang lagi menyusui. Itu fokus kita pelajaran kita hari ini ya. Jadi kayak gini ya, ada pula zat gizi dan bahan makanan dan fungsinya. Jadi tuh kita tuh ada 4 kebutuhan dalam isi piring. Pertama itu karbohidrat, terus lauk pauk itu protein, terus ada sayur dan buah-buahan, terakhir itu air ya. Jadi pertama karbohidrat. Selain nasi itu apa sih gantinya nasi yang sama mengenyangkan? Contohnya? Nah saya nanya. Jagung. Habis itu mie, kentang. Tuh, jadi kalau misalnya masak lauknya sambal kentang, terus makannya pakai nasi double dah? Iya, double dah ya. Jadi kalau misalnya masak kentang, saya rasa nasi dikurangi ya dah ya. Terus untuk lauk pauk, contohnya nih nggak, kalau yang hewani apa? Yo daging. Terus, ayo ayam, Kalau yang nabati, yang dari tumbuh-tumbuhan, kacang, kedelai, tempe, tahu, beda? Iya, dari kacang. Ah, betul sekali. Terus terakhir, yang contohnya sayur dan buah-buahan, misalnya sayur apa? Wortel, hijau kol, bayam, beda? Buah tadi jelas, tidak harus buah mahal ya, buah yang dekat rumah, pisang ada, kates ada, beda? Itu contohnya. Jadi, tapi tidak perlu istilahnya tuh. Ini ya, sini kan kagak ada contoh nih. Lepas. Tidak apa-apa. Ini dibagi dua atau satu. Ya jadi ibu tadi ngomong kan pas lagi itu kan ada yang stunting, itu penyebab stunting itu pertama memang dari 0 sampai yang umur 2 tahun ya. Iya. Penyebab pertama itu karena kekurangan gizi. Makanya itu salah satunya tadi, makanya kita belajar tentang pemenuhan gizi. Cuma kalau di pasien kita ini sudah pemenuhan gizi waktu menyusui, kebetulan karena memang sedang menyusui kan, ataupun dia sudah makan. Nah, makannya yang kita perhatikan cukup nggak gizinya. Makanya tadi kita belajarlah gambar-gambar ini tadi. Contoh-contoh misalnya kalau dikombinasikan, kalau kentang, kalau misalnya dalam kita masak sop, tidak, itu ada kentang, ada wortel, ada bakso, atau ada ayam. Nanti kan dalam satu mangkuk sop itu lah penuh, lah cukup ada karbohidrat di situ. Tidak perlu lagi ditambah nasi, maksudnya tuh kan sudah ada kentang tadi, gitu. Nah, salah satu contohnya ada 10 pesan yang kita ingatlah sama-sama lah, gitu ya. Itu 10 gizi seimbang. Itu yang pertama, kita syukuri, kita nikmati makanan kita. Banyak-banyaklah makan sayur, buah. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi ibu, anak kalau dari 0 sampai 6 bulan itu kenapa cuma dikasih nasi, susu pauk? Itu karena pencernaannya masih terbatas. Gizi tadi saya sebut ya, tidak harus daging, terus tidak harus ikan tiap hari. Kadang ya, misalnya kalau menu untuk bayi gitu ya, telur rebus atau tahu gitu kan, dia kan di blender tuh, biasanya di blender ya. Iya. Anak tuh kadang ada tahu dah kan, dia kan tahunya rasanya bayi gitu. Iya, kadang cuma dihalusin pakai tangan. Iya. Nah, itu penting untuk anak-anak itu, ibu menyusui itu juga gitu kan, walaupun anaknya sudah keluar tapi kan dia masih ngasih ASI. Itu makanya dikasih makanan juga untuk emaknya juga, kadang menunya ya itu tadi untuk dikasih ke anaknya itu tadi ya. Jangan macam tuh. Jadi itu ya ibu ya, untuk pemenuhan gizi untuk ibu untuk ibu dan anak yang sedang menyusui itu salah satu cara untuk menjaga stunting ya. Jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.